Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Fabrizio Romano. Di video terbarunya nih memberikan berbagai update, berbagai informasi terkait dengan Manchester United, tentu saja di channel Football United ya. Pertama yaitu dari Benjamin Sesko dulu ya. Bagaimana Fabrizio Romano mengatakan kalau ketika menghadapi Tottenham Hotspur kan Benjamin Sesko ini menderita cedera lutut sehingga harus ditarik sebelum pertandingan selesai dan bahkan membuat Manchester United ini harus bermain dengan 10 pemain. Nah, ini masih dinantikan sebenarnya. Ketika gue bikin video ini jam setengah 12 malam ya, waktu di Eropa di sini, bagaimana keadaan dari Benjamin Sesko ini belum ada informasi ofisial, informasi resmi dari Manchester United, tapi Fabrizio Romano mengatakan kalau dari yang kabar yang dia dapatkan atau dari sumber Fabrizio Romano ini mengatakan bahwa Benjamin Sesko cederanya ini tidak serius ya, artinya tidak akan absen dalam jangka waktu yang panjang-panjang banget, katakanlah sampai mungkin 4 bulan atau 6 bulan, tidak akan seperti itu. Akan membutuhkan waktu dia ini absen, tapi tidak sampai lama banget gitu ya, kurang lebih. Dan di sumber lain, Laurie Whitwell pun dari The Athletic juga mengabarkan hal yang hampir sama, walaupun tentu saja kita masih menantikan kabar resmi nih dari Manchester United terkait dengan kabar cederanya Benjamin Sesko. Nah, karena situasi seperti ini, maka ini kan akan berpengaruh ya keadaan di bursa transfer Januari musim dingin nanti di bulan Januari. Apakah Manchester United ini misalnya akan melakukan pergerakan mendatangkan pemain depan dengan pinjaman atau seperti apa? Ini akan ada pengaruhnya ke sana. Nah, kalau situasinya bahwa Benjamin Sesko ini memang cedera tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang banget untuk dia bisa kembali lagi ke atas lapangan, sepertinya peluang Manchester United untuk mendatangkan pemain depan di bursa transfer Januari nanti ini tidak besar ya kalau memang situasinya seperti ini. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Rasmus Højlund. Ini yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga, di mana ya Manchester United ini kan meminjamkan Rasmus Højlund ke Napoli. Saat ini ada keadaan simpang siur nih terkait dengan Benjamin Sesko. Lini depan Manchester United akan seperti apa? Apakah Manchester United bisa memanggil kembali Rasmus Højlund dari periode peminjaman ya? Fabrizio Romano mengatakan bahwa tidak benar rumor kalau Rasmus Højlund ini akan kembali lagi ke Manchester United untuk menggantikan Benjamin Sesko yang sedang cedera. Tidak ada, ini yang lebih penting lagi ya, tidak ada recall clause. Jadi tidak ada klausul pemanggilan kembali dari pinjaman ya di kontraknya. Bahkan Rasmus Højlund ini merasa bahwa ya dia ini adalah pemain Napoli. Dan Manchester United pun juga tidak ingin memanggil kembali Rasmus Højlund. Dan menurut gua ini sangat masuk akal. Kenapa? Oke, mungkin ada banyak fans yang mengatakan, ya kenapa tidak memanggil kembali Rasmus Højlund? Dia kan sedang tampil baik dengan Napoli ya, luar biasa. Pertama jelas, alasan resmi ofisial, tidak ada klausul pemanggilan kembali dari peminjaman selama periode peminjaman ini ke Manchester United dari Napoli, itu tidak ada di kontraknya. Jadi ini sudah jelas-jelas tidak mungkin ya, karena di kontrak tidak ada. Lalu yang kedua pun juga kalau kita berbicara dari sisi teknis, mungkin terlalu mudah hanya mengatakan ya di Napoli dia bagus, kembalikan lagi ke Manchester United maka dia akan bagus. Apa jaminannya? Apa jaminannya? Karena misalnya ya, Napoli dan Manchester United ini tidak sama keadaan klubnya, di mana mereka berkompetisi, karakter kompetisinya seperti apa, keadaan masing-masing klub saat ini seperti apa, tidak sama menurut gue. Sehingga pun tidak ada jaminan kalau Rasmus Højlund kembali ya dengan sistem yang dikembangkan oleh Ruben Amorim saat ini, maka dia akan langsung nyetel, dia akan memberikan dampak yang positif secara langsung. Belum tentu juga seperti itu. Jadi apa yang terjadi saat ini ya, ini sangat masuk akal menurut gue, bahwa ya memang Rasmus Højlund juga diperkirakan kan akan ke Napoli di musim panas tahun depan. Artinya Napoli akan meresmikan Rasmus Højlund sebagai pemainnya. Artinya mereka pun juga akan membayar tebusan ya, biaya transfer ke Manchester United. Situasi bursa transfer musim dingin nanti ini disinggung juga oleh
Fabrizio Romano, yaitu adalah terkait Joshua Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo, di mana ditegaskan sekali lagi kalau dua pemain ini ya tidak diinginkan untuk cabut dari Manchester United oleh Ruben Amorim. Fabrizio Romano juga menyebutkan ya bahwa Manchester United ini akan berusaha untuk berdiskusi dengan Joshua Zirkzee dan juga agennya setelah mereka mengetahui kondisi pasti dari Benjamin Sesko. Karena tentu saja ini akan ada pengaruhnya ya. Gua sendiri memperkirakan bahwa Joshua Zirkzee akan lebih banyak mendapatkan menit bermain ketika Benjamin Sesko ini pemulihan. Saat ini kita ada di jeda internasional, tapi gue berpikir setelah jeda internasional pun juga mungkin Benjamin Sesko tidak akan langsung tampil begitu. Lalu tidak lama setelah itu akan ada periode AFCON ya kan, Piala Afrika, di mana Bumo, Amat akan berpartisipasi di sana. Lini depan Manchester United membutuhkan keseimbangan, membutuhkan kedalaman dan juga kualitas tentu saja, dan disitulah menurut gue peran dari Joshua Zirkzee akan bermain. Kobbie Mainoo pun juga seperti itu ya, walaupun dikabarkan oleh Fabrizio Romano ada banyak peminat nih dari Joshua Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo. Di informasi sebelumnya, Kobbie Mainoo dikabarkan oleh Fabrizio Romano nih masih terbuka untuk kemungkinan keluar secara pinjaman ya, bursa transfer Januari. Tapi akan masih tergantung klub dan juga apa yang ingin dilakukan oleh Ruben Amorim. Karena keinginan Ruben Amorim adalah tetap mempertahankan squad seperti saat ini. Ada beberapa klub, Napoli dan juga West Ham, yang dikabarkan ini berminat untuk mendatangkan Kobbie Mainoo. Gue perkirakan sih dengan keadaan Manchester United saat ini ya, dimana ya ada pemain yang cedera, lalu di bulan Desember nanti sampai juga Januari, bahkan kalau tidak salah bisa jadi ya sekitar 2 bulan itulah setidaknya ya, akan ada AFCON. Kedalaman skuad ini sangat penting untuk dijaga. Tidak ada jaminan misalnya Manchester United ini akan bergerak di bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan pemain, sehingga gue pikir besar kemungkinan mereka tidak akan kemana-mana. Tapi harus dicari jalan tengahnya, karena mereka berdua ini juga memiliki kepentingan ya, mereka juga memiliki keinginan untuk bisa masuk ke tim nasionalnya masing-masing, dan syarat utamanya adalah menit bermain yang banyak tentu saja. Kabar terakhir yang ingin gua sampaikan terkait dengan update dari Fabrizio Romano ini adalah bagaimana keadaan dengan Jadon Sancho ya. Ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwa Jadon Sancho ini kontraknya akan berakhir di musim panas tahun depan, dan Manchester United ini sebenarnya ada opsi untuk memperpanjang 1 tahun lagi, tapi kemungkinan tersebut sepertinya tidak akan terjadi. Sudah pernah gue bahas di salah satu konten sebelumnya, sekarang dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano bahwa kemungkinan itu sangat kecil sekali Manchester United akan memilih untuk memperpanjang kontrak dari Jadon Sancho. Salah satu alasan terbesarnya adalah ketika Manchester United berpikir untuk memperpanjang kontrak jadi Jadon Sancho 1 tahun lagi, maka mereka punya kewajiban untuk membayar gaji yang sangat tinggi sekali. Tapi sebenarnya menurut gua secara ringan amatiran ya, kalau peminjaman Jadon Sancho ini berhasil di Aston Villa, ya Manchester United bisa saja mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun lagi dengan harapan mungkin ada klub yang menebusnya. Tapi dengan keadaan Jadon Sancho saat ini, menurut gua tepat apa yang dilakukan oleh Manchester United seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano, artinya tidak memperpanjang kontrak dari Jadon Sancho. Dia akan lepas secara gratisan, pemain yang memiliki kontrak 5 tahun bersama dengan Manchester United dengan gaji yang sangat tinggi sekali, lalu ditransfer juga kurang lebih 80 juta euro ya, angka investasi yang tidak main-main di sana. Tapi ini merupakan contoh sebuah kegagalan yang jangan sampai diulangi oleh Manchester United. Gue sudah pernah bahas kalau tidak salah, bahkan ngobrol secara live ya. Ya saat ini semua bisa dengan dalam tanda kutip mudah mengatakan kalau ya Jadon Sancho dilepas saja, dijual saja, tidak berguna dan bla bla bla. Tapi jangan lupa 6 tahun yang lalu
bagaimana hype dari Jadon Sancho ini sangat luar biasa, termasuk di fans Manchester United sendiri ya. Pada saat itu Jadon Sancho ini merupakan salah satu talenta terbaik di Eropa bersama dengan Borussia Dortmund. Kabar yang mengaitkannya dengan Manchester United ini disambut sangat positif. Artinya memang yang dilihat lebih banyak ke situasi teknis. Saat ini ya, dengan keadaan skuad Manchester United yang masih membutuhkan penambahan kualitas di beberapa posisi dan juga lini, sering sekali ada pendapat-pendapat yang mengatakan ya ambil saja pemain ini, datangkan pemain itu, murni karena situasi teknis, situasi penampilan, kontribusi mungkin ya, dengan klub dari pemain-pemain tersebut saat ini gitu, klub masing-masing. Padahal itu ternyata bukan yang, menurut gue ya, bahkan bukan yang paling utama. Karena apa? Pemain yang tertangkap radar oleh Manchester United secara default ya, secara dasar, secara fundamental bahkan, ya mereka memiliki kualitas yang bagus sehingga tertangkap radar Manchester United. Tapi permasalahannya adalah bagaimana karakter dari pemain-pemain itu. Ini tidak kalah pentingnya menurut gue, bahkan bisa jadi lebih penting ya. Karena ketika mereka datang ke Manchester United, sorotan ini akan sangat luas sekali. Mereka akan memiliki kehidupan yang tidak sama lagi ya. Bagaimana klub Manchester United ini juga memiliki ukuran yang sangat-sangat masif sekali. Keadaan klub yang menurut gue masih belum sepenuhnya stabil dengan tekanan dan juga tantangan serta beban yang tidak sedikit ya. Ini bagaimana karakter mental pemain. Ini menurut gue sangat penting sekali gitu. Bahkan salah satu yang terpenting gitu ya. Dan ini juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai ada situasi-situasi seperti Jadon Sancho ini ya di masa mendatang. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, membahas kabar dari Fabrizio Romano. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen kalau ada pendapat lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.